Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi di video learning untuk mata kuliah Diagnosis Penyakit Tanaman, masih bersama saya Siti Nur Aisyah. Video learning kali ini kita mau bahas tentang virus. Masih tentang virus, tapi kali ini kita fokus ke gimana cara mendeteksi virus patogen pada tanaman. Selamat menikmati video learning kali ini. Semoga adik-adik sekalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. So, what's on our topic today? Kita akan bahas tiga item hari ini, yakni contoh virus patogen tanaman. Ya, kita akan bahas satu saja virus patogen yang cukup terkenal karena memang punya dampak ekonomi terhadap produktivitas beberapa jenis tanaman. Kemudian kita akan coba lihat apakah mungkin kita bisa melakukan deteksi virus pada tanaman. Ya. Dan yang terakhir kita bisa lihat pilihan metode deteksi virus pada tanaman yang banyak dipelajari oleh peneliti-peneliti di bidangnya. Kita mulai dengan bahasan yang pertama, yakni contoh virus patogen tanaman. Kalau kita lihat dari ilustrasi ini, kira-kira adik-adik tahu nggak ini penyakit karena virus apa? Nah, mari kita kenalan dengan penyakit kuning keriting yang disebabkan oleh begomovirus. Nah, jadi ini adalah gambar tanaman cabai yang terserang penyakit kuning keriting. Ya, jadi kelihatan warnanya kuning, kemudian daunnya itu seperti keriting, jadi agak ada cupping dan lain-lain, sehingga nanti dia tidak lurus seperti daun yang sehat. Nah, apa yang menarik dari penyakit kuning keriting ini? Menyerang berbagai jenis tanaman, nggak cuma cabai, tapi seluruh famili Solanaceae, jadi cabai, terong, tomat, dan lain-lain, sampai tembakau bahkan. Kemudian juga menyerang Cucurbitaceae, jadi jenis seperti timun, labu misalnya, sampai ke tanaman hias. Jadi memang ini penyakit yang cukup banyak dipelajari karena memang variasinya nggak cuma sedikit, tapi cukup banyak. Dan ternyata yang diserang juga nggak cuma satu jenis saja, tidak cuma satu famili saja, tapi juga bisa ke famili yang berbeda dari inang utamanya. Disebabkan oleh virus dari kelompok begomovirus, ya, ini adalah genus virus ya, adik-adik, di mana begomovirus ini adalah bagian dari famili Geminiviridae yang terkenal memiliki kisaran tanaman inang yang paling banyak. Artinya dia tidak cuma menyerang, kita bisa lihat nggak cuma menyerang cabai ya dan keluarga terong-terongan, tapi juga bahkan sampai ke Cucurbitaceae, bahkan ke tanaman hias yang familinya jauh sekali kekerabatannya dengan jenis tanaman terong-terongan. Dan karena ini virus, relatif sulit dikendalikan, ya, karena kalau kita mau mengendalikan virus berarti kita harus matikan tanamannya. Dan deteksinya juga relatif lebih rumit dibandingkan jenis patogen lain seperti bakteri ataupun jamur. Kita lihat gejalanya, ya. Sedikit berbeda dengan beberapa penyakit dari jenis yang lain. Penyakit kuning keriting ini dikenali dengan keberadaan atau kemunculan gejala dari bagian tanaman yang paling muda kemudian menjalar ke bawah. Ya, jadi agak beda. Biasanya yang kelihatan lebih dulu mengalami serangan itu justru bagian pucuk, ya. Bagian pucuk baru kemudian menjalar ke bawah. Kemudian gejala yang muncul variasinya cukup banyak, mulai dari daunnya menguning, membentuk mangkok, dan pada kondisi serangan yang cukup parah bisa menyebabkan tanaman jadi kerdil, bahkan sampai sulit menghasilkan buah. Hanya saja memang nggak banyak laporan atau studi-studi yang menyatakan bahwa tanaman yang terserang virus penyakit kuning keriting atau begomovirus ini bisa sampai mati. Jarang. Meskipun ada, tapi nggak begitu banyak. Dan serangan virus ini menjadi sangat parah ketika ada serangga vektornya, yaitu kutu kebul atau Bemisia tabaci. Biasanya kutu kebul ini paling gampang dikenali adalah kutunya berwarna putih dan sering banget sembunyi di bawah permukaan daun. Kita masuk ke bahasan berikutnya, ya.
Emang bisa ya kita mendeteksi virus pada tanaman? Tricky ya. Kalau kita lihat ya, contohnya ini misalnya serangan virus pada tanaman ya seperti ini. Nah, gimana proses deteksinya bisa kita lakukan? Yang kita perlu selalu ingat adik-adik bahwa virus itu bukan makhluk hidup, ya. Virus itu adalah partikel, sehingga virus nggak bisa kita kulturkan. Nggak seperti bakteri atau jamur yang bisa kita tumbuhkan di media seperti potato dextrose agar ataupun nutrien agar. Nah, karena itu, karena dia nggak bisa dikulturkan, maka kita nggak bisa melakukan diagnosis menggunakan pendekatan postulat Koch. Ya, bakalan sangat tidak berguna atau tidak bekerja ya karena kita nggak bisa tumbuhkan di media alternatif. Kemudian metode deteksi virus yang paling banyak dipelajari saat ini atau yang paling banyak digunakan juga adalah metode deteksi secara langsung yang biasanya memanfaatkan dua pendekatan, yakni pendekatan serologi ya atau memanfaatkan enzim dan antibodi dan pendekatan asam nukleat. Jadi kita biasanya mendeteksi DNA atau RNA. Nah, metode serologi memanfaatkan antibodi yang dilabeli dengan enzim. Ya, jadi ada antibodi yang dirancang, kita kasih enzim untuk penandanya. Nah, antibodi ini bisa berikatan dengan virus. Jadi kalau misalnya ketemu dengan protein virus, maka enzimnya akan bereaksi. Sedangkan untuk metode yang berbasis asam nukleat, biasanya kita memanfaatkan prinsip PCR. Jadi kita deteksi menggunakan primer. Nah, semoga adik-adik nggak lupa apa itu primer atau oligonukleotide. Kemudian, kalau kita lihat ya, baik itu serological ataupun yang basisnya deteksi memanfaatkan asam nukleat, keduanya adalah deteksi di level laboratorium. Jadi kalau kita mau lakukan di lapangan itu susah ya karena memang tuntutan dari metode ini mengharuskan pekerjaan dikerjakan hanya di laboratorium saja. Selain itu, metode serologi dan juga berbasis asam nukleat ini sering digunakan sebagai cara untuk melakukan deteksi dini, ya, dan dikenal cukup akurat bisa diandalkan untuk mendeteksi virus di jaringan tanaman, meskipun kadang-kadang tanamannya belum mengeluarkan gejala. Nah, karena kita tadi basisnya menggunakan enzim ataupun antibodi yang berikatan dengan protein virus, atau kita memanfaatkan keberadaan dari genom atau asam nukleat dari si virus itu sendiri. Kelemahannya, sayangnya ya, kalau misalnya kita berurusan dengan sampel yang banyak, sampel tanaman yang banyak, maka menggunakan dua metode ini akan sangat menghabiskan waktu adik-adik dan tergolong mahal. Ya, karena apa? Karena basisnya ini adalah analisis di lab. Apalagi sebagian besar analisis di lab ini mengharuskan adanya tahapan ekstraksi dari jaringan tanaman. Itu yang bikin tambah mahal. Nah, selain itu, yang juga menjadi kelemahan dari metode serologi dan juga nucleic acid atau asam nukleat adalah karena deteksinya bersifat destruktif, terutama pada sampel. Artinya, sampel yang kita uji otomatis sudah tidak bisa kita kembalikan ke lahan lagi. Kita tidak bisa melakukan pengujian pada sampel tanaman yang masih hidup di lahan, sehingga biasanya harus kita ambil tanamannya dibawa ke laboratorium. Nah, kita lihat kemudian, kita punya pilihan apa aja sih metode deteksi yang possible untuk kita pakai ketika kita berurusan sama virus patogen tanaman. Mengacu pada hasil studi Wang et al. Di tahun 2022, maka metode deteksi virus penyebab penyakit pada tanaman bisa kita lakukan melalui dua pendekatan. Ada yang langsung maupun yang tidak langsung. Kalau yang langsung, biasanya ini berbasis tadi lab ya, analisis lab, memanfaatkan serologi, antibodi dan enzim, atau memanfaatkan pendekatan asam nukleat melalui PCR biasanya. Nah, dari yang indirect itu dibagi menjadi dua. Ada metode yang namanya traditional method atau metode tradisional. Metode tradisional biasanya menekankan pada visual gejala yang muncul pada tanaman yang kemudian kita amati, atau kita bisa juga memanfaatkan tanaman indikator.
yang kemudian mekanismenya kita kenal sebagai indeksasi biologis. Nah, hanya saja metode ini sekarang sudah jarang sekali digunakan karena memang dinilai kurang efektif ketika kita berurusan dengan lahan yang sebegitu luasnya. Karena itu, untuk menjembatani kelemahan terutama dari metode lab ya, sekarang ini tengah banyak dikembangkan itu metode berbasis optical sensing atau pemanfaatan sensor optik. Nah, pada video learning kali ini kita akan bahas detail dua pendekatan atau dua metode, yakni metode lab based dan juga metode optical sensing. Sedangkan untuk yang ini kita nggak akan bahas lebih lanjut karena memang sudah jarang sekali digunakan. Pertama yang kita lihat adalah metode lab based ya. Jadi meskipun metode lab based ini dinilai sebagai metode yang paling dasar, tapi metode lab based ini masih punya ruang pengembangan ya dan masih dikembangkan sampai sekarang. Karena apa? Karena metode lab based ini dikenal karena tadi sangat gampang, sangat mudah diandalkan dan biasanya sering dipakai terutama untuk early detection ya. Jadi deteksi awal atau deteksi dini. Jadi ketika serangannya belum terlalu parah atau bahkan belum mengeluarkan gejala, kita bisa langsung melakukan pengujian. Meskipun tetap punya kelemahan ya, tadi mahal, destruktif, dan sampel yang bisa diuji juga otomatis terbatas karena memang kompleksitas dari pengerjaannya. Kita lihat yang pertama, metode deteksi berbasis yang namanya serologi. Nah, secara ilustrasi, kira-kira ilustrasinya seperti ini, adik-adik. Jadi, ada antibodi di sini, ya, antibodinya kemudian akan berikatan dengan protein virus. Jadi, kalau ada protein virus, nanti dia akan terikat dengan antibodi dan kemudian akan ada enzim, ya, atau antibodi lain yang kemudian akan bisa nempel dengan si virus, partikel virus dan kemudian memancarkan tanda. Nah, tandanya biasanya dikenali dengan warna biasanya ya. Nah, metode serologi ini memiliki beberapa variasi ya. Yang paling dasar itu namanya DAS-ELISA atau Double Antibody Sandwich Enzyme Link Immunosorbent Assay. Nah, DAS-ELISA itu prinsipnya kira-kira seperti ini. Jadi kita memanfaatkan antibodi ganda, antibodi yang menangkap protein virus atau partikel virus dan yang kemudian menjadi indikator ya. Jadi dia ada dua di sini dan di sini. Pengembangan dari DAS-ELISA yaitu ada immunofluorescence. Nah, kalau di sini antibodinya kita kasih label fluorescence. Jadi ketika kita nanti melakukan deteksi, maka hasilnya bisa diamati di bawah mikroskop fluorescence dan akan menghasilkan cahaya fluorescence tertentu. Dan yang terakhir ada yang namanya lateral flow device ya atau LFD di mana antibodinya diikat di membran nitroselulose jadi nanti bentuknya seperti stick ya jadi seperti stick pH. Nah, kemudian dia akan memunculkan warna ketika berinteraksi dengan protein dari virus itu sendiri. Sementara itu, untuk metode berbasis asam nukleat, maka ini dibagi menjadi dua. Ada metode berbasis PCR atau amplification, ya, di mana variasinya ada PCR yang biasa, yang konvensional, kemudian ada reverse transcription, ada quantitative PCR, dan ada LAMP. Ya. Sedangkan yang basisnya, nah di sini yang perlu dipahami adalah basis dari metode deteksi PCR ini biasanya menggunakan yang namanya oligonukleotide atau primer. Ya, jadi deteksinya memanfaatkan primer yang bisa menandai DNA atau RNA dari virus. Nah, sedangkan metode selain PCR dikenal dengan istilah non-PCR based method. Ya, pilihannya ada next generation sequencing, ada FISH, dan ada flow cytometry. Nah, kita akan lihat masing-masing. Pertama, yang basisnya PCR. Ya, kalau basisnya PCR tadi kita berarti mendeteksi menggunakan oligonukleotide. Nah, kalau konvensional biasanya memanfaatkan satu pasang oligonukleotide. Jadi hanya satu detektor saja.
Kemudian ada reverse transcription. Nah, kalau reverse transcription ini biasanya yang deteksi itu bukan DNA atau RNA, melainkan cDNA. Nah, biasanya RT-PCR dimanfaatkan untuk virus-virus yang aslinya memiliki genom berupa RNA. Nah, ini juga masih memanfaatkan satu pasang primer. Nah, kemudian ada qPCR atau quantitative PCR. Di PCR tipe qPCR ini, kita bisa melakukan perhitungan konsentrasi DNA virus selama proses PCR berlangsung. Dan PCR yang dilakukan juga masih memanfaatkan satu pasang oligonukleotide atau primer. Dan yang terakhir, yang kita kenal dengan istilah LAMP, ya, atau Loop Mediated Isothermal Amplification, merupakan pengembangan dari teknik PCR konvensional di mana deteksinya dilakukan menggunakan lebih dari 2 pasang primer secara bersamaan. Ya, bahkan di beberapa studi dilaporkan bahwa biasanya melakukan LAMP ini memanfaatkan sedikitnya 6 pasang oligonukleotide untuk menghasilkan hasil deteksi yang lebih akurat. Contohnya, ya, ini misalnya kalau kita memanfaatkan konvensional PCR, nanti kira-kira tampilannya akan seperti ini. Ini adalah hasil elektroforesis, ya. Jadi kita bisa lihat dia punya satu pita. Kemudian kalau kita melakukan yang namanya quantitative PCR, nah nanti tampilannya selama PCR itu akan seperti ini. Nah, grafik ini atau garis ini adalah konsentrasi dari DNA virus yang berhasil terdeteksi oleh primer. Nah, selama proses PCR berlangsung. Dan ini misalnya, ini adalah contoh hasil dari LAMP, ya, karena di sini LAMP-nya itu memanfaatkan lebih dari satu primer, kadang bisa sampai 6. Nah, maka tampilan PCR-nya setelah di elektroforesis akan muncul seperti ini. Jadi ada beberapa pita. Kalau kita lihat metode dari kategori non-PCR, ya, maka yang pertama itu ada namanya next generation sequencing. Nah, metode yang satu ini adalah metode di mana kita melakukan pembacaan sequence pada genom virus. Jadi kita baca sequence-nya, kalau dia punya DNA ya DNA, kalau RNA yang RNA, sebanyak apapun yang dimiliki. Ya. Kemudian ada FISH atau fluorescence in situ hybridization. Nah, metode ini adalah metode deteksi asam nukleat di mana kita bukan memanfaatkan primer. Kalau PCR kita pakai primer. Kalau di sini kita memanfaatkan probe yang sudah di-label, jadi sudah ditempelin dengan fluorescence. Nah, sehingga nanti ketika dilihat di bawah mikroskop fluorescence, maka yang berhasil berikatan dengan virus akan menghasilkan warna tertentu di bawah paparan sinar mikroskop. Dan yang terakhir ada flow cytometry atau kita singkat dengan FCM. Nah, bedanya ini dengan FISH adalah ini, keberadaan dari exposure laser beam. Ya, jadi kalau di sini lihatnya di bawah mikroskop, ya, kalau ini biasanya memanfaatkan laser, ya, ada semacam laser yang kemudian diarahkan ke probe berlebar fluorescence. Nah, bedanya dengan FISH, kita nggak cuma deteksi asam nukleatnya aja, kalau di flow cytometry kita bisa juga tahu ukuran genom dan juga ekspresi gennya. Jadi dia lebih upgrade dibandingkan FISH kalau di flow cytometry. Berikutnya yang akan kita bahas adalah metode berbasis optical sensing. Nah, pilihannya banyak, mulai dari multispektral, hyperspektral, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita pahami adalah kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan dan kelebihannya. Ya, kalau kelebihannya, optical sensing ini memungkinkan kita melakukan proses deteksi dengan lebih cepat, dan kalaupun harus berurusan dengan lahan yang luas, nggak terlalu jadi masalah. Ya, dan lagi optical sensing juga bisa diamati atau bisa digunakan langsung pada tanaman yang masih hidup, ya, atau tanaman yang masih ada di lahan. Jadi kita tidak menghancurkan tanaman ketika akan mendeteksi virusnya. Hanya saja, ya, salah satu kelemahan dari optical sensing itu adalah keakuratannya, dan keakuratannya itu akan sangat tergantung pada
desain yang dirancang pada sensor optik itu sendiri. Kalau kita lihat secara definisi, apa sih sebenarnya optical sensing itu? Ya, jadi basisnya adalah pada optical sensor yang sebenarnya diadaptasi dari prinsip mata manusia, ya, di mana kita bisa mengenali cahaya. Hanya saja optical sensor memungkinkan kita untuk bisa mendeteksi cahaya yang panjang gelombangnya itu nggak bisa dijangkau oleh mata manusia. Kayak mata kita punya batasan panjang gelombang yang bisa ketangkap oleh mata kita. Nah, sedangkan optical sensor bisa mendeteksi either yang terlalu rendah dari standar mata manusia atau yang terlalu tinggi yang kemudian tidak bisa diamati oleh mata manusia juga. Dan untuk pilihannya sendiri, ya, desain terhadap optical sensor yang bisa digunakan untuk virus tanaman itu cukup bervariasi dan biasanya perancangannya akan tergantung pada aspek yang dipertimbangkan. Ya, aspeknya bisa jadi dari segi misalnya kisaran panjang gelombang cahaya yang bisa ditangkap. Ya, atau kita nyebutnya sebagai spectral range. Jadi misalnya dia hanya bisa dari 200 ke 500 misal. Ya, itu namanya spectral range. Atau ada juga optical sensor itu yang didesain berdasarkan sensing distance, artinya jarak atau luas area yang bisa terbaca oleh sensor. Nah, ini nanti kaitannya dengan spatial atau remote sensing atau proximal sensing, ya, atau juga berdasarkan platform atau device yang nantinya akan digunakan. Nah, kalau kita lihat, ya, contohnya akan seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi spectral range, ya, ini misalnya dari sini ke sini, nah ini memiliki spectral range yang beda-beda. Artinya kalau kita lihat misalnya RGB bisa mengenali pada panjang gelombang berapa ke berapa, kalau thermal bisa berapa ke berapa misalnya. Nah ini adalah berbasis spectral range atau kisaran panjang gelombang cahaya. Ada juga yang tadi berbasis pada sensing distance. Nah, ini kira-kira seperti ini. Apakah pakai pesawat, apakah pakai UAV ya atau drone, atau misalnya pakai satelit misalnya. Nah, itu juga berdasarkan sensing distance. Atau manfaatkan platform ya. Contohnya misalnya apakah kita seperti termogan ya, kayak waktu dulu masih zaman-zaman COVID ya, atau misalnya ditaruh di traktor misalnya, ya, atau misalnya menggunakan semacam kamera atau CCTV dan lain-lain. Sekarang kita lihat prinsip kerjanya, ya. Gimana sih prinsip kerja dari si remote optical sensing ini? Ya, biasanya optical sensing itu akan diawali dengan yang namanya data collection. Ya, data collection ini kita bisa lihat ada yang sifatnya proximal sensing atau ada yang sifatnya remote sensing. Remote sensing ini biasanya dikenali misalnya diambil dari jarak jauh, misalnya menggunakan drone atau satellite. Sedangkan yang proximal itu langsung misalnya melakukan foto pada tanamannya secara langsung dari jarak dekat, ya. Nah, kita data collection dulu. Nah, kalau misalnya kita pakai lab base juga, itu biasanya kita data collection, kita ambil sampelnya. Setelah itu, dilakukan yang namanya data processing. Nah, artinya sampel yang sudah diperoleh tadi, ya, hasil tangkapan dari si optical sensor tadi akan diproses, ya, apakah berbasis warna, apakah berbasis panjang gelombang, atau berbasis gambar misalnya, RGB, ya, setelah diprocessing kemudian akan dilakukan modeling, ya. Modeling ini tujuannya apa? Ini yang nanti akan membantu memprediksi ini kira-kira penyakit apa, ini kira-kira gejala apa. Nah, proses modeling ini atau disease prediction ini akan sangat tergantung pada kekayaan atau kelengkapan pustaka. Nah, karena apa? Karena di sini kan prosesnya adalah proses pencocokan informasi. Nah, sehingga optical sensor yang kita rancang itu wajib dibekali dengan referensi pustaka yang juga cukup banyak atau lengkap. Karena kalau enggak, maka dia akan kesulitan untuk melakukan modeling ini. Setelah itu, baru kemudian dia akan menghasilkan yang namanya prediction result. Nah, bentuknya bisa macam-macam, misalnya bentuknya semacam warna seperti ini kalau kita lihat dari
drone misalnya yang hijau yang aman, yang belum terserang, yang merah berarti yang sudah terinfeksi, atau misalnya bentuknya scatter seperti ini. Ya, ini biasanya dari pembacaan spektral, hyperspektral. Atau misalnya bentuknya ya gambar seperti ini, tapi nanti muncul identitasnya. Nah, ini biasanya yang basisnya adalah RGB. Ya, nah ini yang kemudian bisa kita validasi dengan dukungan dari analisis di lab. Nah, biasanya ini juga masih dipakai. Karena apa? Kalau kita memanfaatkan optical sensing, itu sama seperti kita melihat dengan mata. Ada resiko salahnya, ada resiko errornya, ya, sehingga memang tetap harus didesain atau disupport oleh analisis di lab yang secara langsung mendeteksi patogennya. Sebelum kita mengakhiri video learning kali ini, berikut adalah kisaran ya informasi tentang perbandingan efektivitas metode deteksi virus. Ya, nah data ini diambil dari studinya Wang et al. Ya, dan diambil dari data ladang anggur atau vineyard. Jadi ini bukan anggur yang dimakan, tapi anggur yang dipakai untuk bikin wine ya di Australia. Nah, jadi mereka melakukan pendataan ya, membandingkan antara metode tradisional, metode lab, memanfaatkan remote sensing. Nah, secara efektivitas pekerjaan sama biaya itu seperti apa perbandingannya. Kita bisa lihat di sini ya, kalau dilihat dari akurasi misalnya ya, akurasi yang tinggi itu biasanya di lab testing pasti. Ya, lab testing kita memanfaatkan lab seperti ELISA, RT-PCR itu sangat akurat ya, sangat akurat. Hanya saja memang sifatnya bukan sensing pasti. Dan kalau dilihat berapa lama waktunya ya, kita butuh 2-3 hari. Tapi jangan lihat berapa biayanya karena akan sangat mahal sekali. Kita bisa lihat di sini biayanya di sini bisa sampai 17.000 atau bahkan 8.000. Nah, agak berbeda ketika kita memanfaatkan yang namanya proximal sensing. Nah, proximal sensing ini biasanya adalah kita melakukan sensor dalam jarak dekat. Artinya, seperti kita menggunakan thermal gun tadi, atau kamera yang kita dekatkan langsung pada jaringan tanaman atau pada bagian tanaman. Kalau dilihat akurasinya tidak setinggi yang lab testing. Ya, kalau kita lihat akurasi, memang akurasinya lebih tinggi yang lab testing. Ya, yang lain-lain, terutama yang remote sensing, proximal sensing, atau optical sensing tadi, cenderung pada level medium atau low. Jadi memang akurasinya kurang. Hanya saja, ya, baik proximal, remote sensing, ataupun lab testing ini masih memungkinkan untuk bisa mendeteksi pada bagian tanaman yang belum mengeluarkan gejala, tapi sudah terinfeksi. Nah, ini kadang-kadang dibutuhkan untuk deteksi dini biasanya. Dan kalau dilihat secara durasinya juga hampir berimbang ya, antara 2-4 hari. Tapi memang perbedaan terbesarnya adalah pada biaya. Ya, kalau kita lihat secara biaya, terutama yang remote sensing relatif lebih murah jika dibandingkan dengan yang proximal sensing. Kenapa? Karena kalau kita pakai proximal sensing, memang kita otomatis jadi harus memilih sejumlah sampel, terutama jika lahan yang kita amati itu cukup besar. Nah, ini adalah gambaran yang bisa kita gunakan sebagai referensi, adik-adik, kalau misalnya kita mau melakukan deteksi pada lahan yang besar misalnya. Ya, kita harus mempertimbangkan biayanya ini, termasuk juga pada kapasitas dari metode-metode ini. Ya. Nah, itu tadi video learning untuk materi tentang deteksi virus pada tanaman. Ya, semoga video learning kali ini bisa memberikan wawasan kepada adik-adik semua tentang kompleksitas dari proses deteksi virus pada tanaman dan otomatis akan berdampak kepada efektivitas diagnosis penyakit terutama terkait dengan serangan virus pada tanaman. Semoga informasi yang diberikan mudah dipahami bagi adik-adik sekalian dan menambah wawasan adik-adik semua, terutama terkait dengan diagnosis penyakit. Kita ketemu lagi di video learning berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video learning kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.